Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam santun untuk petani walet dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan dipermudahkan urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang saya membahas tentang masalah burung walet yang masuk di ruang void, memutar terus keluar, tidak mau menembus di bagian ruangan inap, ataupun burung sering memutar-mutar, ada sebagian yang tembus, ada juga yang banyak yang keluar, hanya main di void habis itu keluar, tidak mau masuk di dalam ruangan inap. Trik yang saya sampaikan ini bisa digunakan dan bisa juga tidak digunakan, itu terserah sama teman-teman. Kalau mau menggunakan ya silahkan, yang tidak mau menggunakan ya tidak apa-apa ya teman-teman, bebas. Semoga video ini bisa bermanfaat. Apa saja yang harus kita lakukan kalau misalnya burung walet hanya bermain di ruang void? Yang harus kita periksakan yaitu tentang letak posisi Twitter panggil dan Twitter tarik di bagian lar ya teman-teman. Kalau misalnya void teman-teman itu menggunakan kayak bentuk lubang naga di ruang voidnya, itu diusahakan ada penambahan suara tariknya ya. Siapa tahu mungkin teman-teman ada menggunakan lubang naga di ruang void, itu ditaruh suara tariknya, tapi cari posisi yang ada di bagian samping ya, untuk menurunkan burung walet menuju di bagian bawah agar burung waletnya bisa tahu arah masuk di ruang inap. Karena di Twitter panggil dan tariknya itu ada kita letakkan di bagian lar. Jangan nanti ada sebagian dari teman-teman ada memakai void kayak bentuk lubang naga, di kiri kanannya ada kayak bentuk pembatasan ya. Terus di bagian lar itu mungkin tidak terlalu kedengaran jelas ya, karena burung walet waktu masuk dan manuver kurang jelas mendengar di bagian lar. Diusahakan kalau ada yang seperti itu ya ditambahkan suara tariknya ya, suara tarik ya di sudut samping ataupun di bibir bagian kayak bentuk lubang naga kalau misalnya voidnya tinggi ya. Kalau misalnya voidnya tinggi, itu di lubang naga bisa nanti teman-teman kasih Twitter tarik di situ untuk menurunkan burung walet ke bawah. Ya teman-teman, itu bisa digunakan seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman yang menggunakan point loss, ini dah biasa menggunakan point loss ini dari LMB, tidak ada yang menghalangi, lurus, tetapi masih juga burung waletnya suka keluar masuk ya, dari void keluar masuk, hanya main di void terus keluar, jarang menembus di bagian ruangan inap. Yang saya bilang di sini teman-teman, kalau ruangan inapnya sudah real ya teman-teman, sudah bagus, yang dalam artian kata yang sudah bagus, suhu, kelembapan, tata ruang ya. Terus suara inap yang dipasang ya sudah terbukti, terus tidak terlalu nyaring ataupun tidak terlalu rendah. Misalnya teman-teman menggunakan suara magnet di LMB, terus magnet juga di bagian lar. Kalau misalnya teman-teman ingin membesarkan sedikit lagi suara bagian lar, itu nggak jadi masalah teman-teman ya. Dibesarkan sedikit lagi suara panggil yang ada di bagian lar. Kalau misalnya burungnya kurang ya masuk di bagian inap, tapi jangan terlalu nyaring. Terus
yang jadi kendala di sini teman-teman, di dalam penyetelan suara dari bagian lar, kalau terlalu pelan ya juga bermasalah bagi burung walet ketika memaneuver di bagian ruang putar. Dia lebih dominan mendengar suara panggil dan suara tarik di bagian LMB. Kalau misalnya kita menggunakan dua suara panggil dan suara tarik di LMB, masih kedengaran bagian di LMB ya teman-teman, sehingga dia fokus keluar. Terus ada juga teman-teman yang menggunakan magnet di LMB tweeter piezo yang seperti ini, menggunakan di bagian lar. Terus kabel induknya ada sebagian teman-teman kita, kabel induknya itu dari tweeter magnet di LMB digabungkan satu jalur dengan suara panggil bagian lar menggunakan X65. Itu jangan dicoba-coba seperti itu teman-teman, karena di dalam penyetelannya itu sangat susah. Kalau misalnya kita ingin mengeluarkan suaranya sedang di AX65, kalau satu jalur dengan AX6000 misalnya di LMB, itu berbeda suara yang dikeluarkan ya teman-teman. Di sana sudah keras teman-teman, bisa-bisa mantul itu burung walet untuk masuk di LMB. Terus di sini dia sedang, adapun di sana sudah pas di LMB, di sini sudah sedikit suaranya teman-teman, masih dominan bagian LMB itu didengar oleh walet, sehingga burung walet kurang suka untuk menerobos di ruangan inap. Hal seperti itu jangan dilakukan ya teman-teman. Terus kalau misalnya teman-teman menggunakan AX6000 di bagian LMB, di tweeter AX65 ini dipasang di lar suara panggilnya, tetapi berbeda kabel induknya ya. Misalnya AX65 ini menggunakan suara panggil yang teman gunakan, ini beda kabel induknya. Kalau misalnya teman-teman biasanya menggunakan satu, teman-teman bisa menambahkan suara panggil tweeter panggilnya di bagian lar menjadi 2 unit. Mungkin kemarin itu ada suara tariknya 1 unit, terus panggilnya 1 unit. Bisa teman-teman menggunakan tweeter panggilnya 2 unit ataupun tweeter tariknya 2 unit, panggilnya 1 unit, nggak jadi masalah ya teman-teman, nggak jadi masalah. Terus ada juga lagi teman-teman, kalau misalnya ingin menggunakan AX65 ini yang paling bawah, misalnya kita ada 3 lantai nih teman-teman, yang paling bawah bisa menggunakan 2 unit panggilnya AX65, yang di lantai 2 menggunakan 2 unit, di lantai 3 juga menggunakan 2 unit, nggak jadi masalah teman-teman ya. Nanti kalau misalnya teman-teman menggunakan 2 unit seperti itu, teman-teman bisa mendengar suara lewat ruangan inap ini suara panggilnya. Kalau misalnya ada sekitar 2 meter suara panggilnya kayak sayup-sayup kedengarannya, masih aman teman-teman. Kalau misalnya masih jelas, volume suara inapnya dinaikkan dikit lagi ya, dinaikkan dikit lagi. Ini suara bagian lar tidak usah terlalu nyaring kali, sedang saja kalau memakai 2 unit. Kalau kemarin itu burungnya nempel di satu tweeter ini waktu kita menyetel ya kan. Kalau ingin menambah nggak usah lagi dikasih turun ataupun dikasih naik, cukup menambahkan tweeter piezo ini ya teman-teman, mengarahkan yang seperti yang saya bilang kemarin itu ya, 1 meter di samping LMB. Terus ada juga di sebagian kita ada memakai suara inap di bagian lar, dan ada juga yang tidak mau, nggak jadi masalah. Kalau misalnya mau memakai suara inap di bagian lar ya boleh teman-teman, luruskan saja seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya kita menggunakan suara inap di bagian lar ya kan, untuk menambahkan suara di bagian lar nggak jadi masalah. Suara yang bagian lar yang kita gunakan suara inapnya itu pas di tengah-tengah lurus saja seperti ini teman-teman. Ini boleh dicangkokkan langsung ke bagian seri tengah, jadi masalah ya teman-teman. Hal yang saya bilang ini bisa diikuti dan boleh tidak diikuti, itu terserah sama teman-teman
Yang pasti kalau pakai 2 unit tweeter panggilnya di bagian lat, nah, nggak jadi masalah teman-teman, masih aman. Kalau misalnya teman-teman menggunakan 1 unit keras misalnya, nah itu kalau terlalu keras juga nggak bagus ya teman-teman. Jangankan 2 unit, saya 1 unit pun nggak mau dia. Tapi tujuan kita memakai 2 unit misalnya di suara panggil bagian lat, ya kan, nah itu burung lebih dominan mendengar suara panggil di bagian lat daripada nanti dia mendengar di LMB. Dan ada juga teman-teman yang memakai 1 suara juga begitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di LMB itu memakai AX65 2 unit misalnya, di bagian lat memakai 2 unit juga nggak jadi masalah. Tetapi saran saya suaranya ya jangan terlalu nyaring juga. Kalau di LMB nyaring dikit, di bagian lar nggak usah terlalu nyaring ya, sedang saja kalau memakai 2 unit. Percuma kita membuat suara nyaring di bagian lar 1 unit untuk menurunkan burung walet, itu bisa saja burung waletnya nggak suka. Daripada seperti itu, lebih baik kita menggunakan 2 unit seperti ini, masih aman teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.